بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua Masjid Nurul Iman beserta para pengurus, para sesepuh, akhirna fillah, Ustaz Ali, nata'anallahu bituli hayati, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, terkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i. Kana syai'un laylahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita sambung kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang pada abad ke-12 oleh ulama besar Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Katakanlah ini gurunya para habaib ya. Sampai di halaman 9 paling bawah senada wasofa wa bidzalika wasofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Itu ya, Ki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fil darin amin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa, menggambarkan tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala fihi, beliau bersabda, aqwakum fi dinillahi Umar. Orang yang paling kuat di antara kalian di dalam agama Allah ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qauluhul haq, perkataannya selalu benar. Umar kalau lewat katanya jin aja takut, iblis aja takut. Wa balahu bin nasi min sadiq. Waqad kana radhiyallahu anhum min aslabil mu'minina fi dinillah. Disebutkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di antara orang mukmin yang paling aslam, paling kuat ya dalam agama Allah. Wa ashaddahum akhdan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Orang yang paling tegas di antara para sahabat-sahabatnya, sampai sama dirinya sendiri juga. Artinya syadid dia. Ya. Wa fi haqqi ghairihi, dan juga pada hak orang lain. Hatta sarat al-amthalu tudribu bihi fi adlihi, sehingga beliau dikatakan dapat contoh-contoh teladan ya dalam simbol keadilan. Kemudian selalu memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa qiyamuhu bil haqqi al-qarib wal ba'id. Beliau itu menegakkan kebenaran itu pada orang yang dekat, orang yang jauh, sama aja. Selama anaknya tetapnya tegas. Hak ya hak, sampaikan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. An ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dari seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajma'in namanya taukid, ajma'in. Masuk ke berikutnya tentang ar-riqqah. Wa amma ar-riqqah 'ala al-mu'minin bi an yakuna rahiman bihim mushfiqan 'alaihim. Adapun punya sifat riqqah, lembut, orang itu hatinya lembut itu. Lembut kepada orang-orang mukmin. Wa an yakuna rahiman bihim, Nabi ini ya punya sifat rahim, penyayang. Ya, musyfiqan alaihim, belas kasihan. Gitu. Wa dzalika min asrafil akhlaq wa afdal khisal, dan itu merupakan akhlak yang paling asraf, yang paling mulia. Dan nanti intinya setelah kita Allah kasih ilmu ya, itu akhlak yang makin lembut ya, makin halim. Maka Nabi rahmatan, bukan tambah ilmu, makin pintar, makin tinggi, makin merasa lebih besar. Akhirnya ngomong semaunya aja, enggak. Ya. Ini merupakan akhlak yang paling mulia, sifat yang paling afdal, wa afdalul ikhisal katanya. Ya, dan sifat yang paling afdal. Wa bihi wasafallahu wa rasuluhu faqala. Ya, dengan ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ya akhlak baginda Rasul. Ini ayatnya populer, ayat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sifatnya rauf. Ya. Lembut ya, rahim, penyayang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang ya, itu akan disayang oleh Allah. Makanya ada irhamu, hadis lainnya, man fis sama man fil ardi
yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, maka semua makhluk yang ada di langit akan sayang kepada Anda. Nah, Bapak-bapak, ini penting dalam rumah tangga, ya, punya sifat rahim, lembut, sayang pada istri, pada anak-anak, gitu ya. Wa man la yarham la yurham. Orang yang di hatinya kagak punya sifat penyayang, maka dia tidak akan disayang. Ya. Ada orang dia gedek aja, benci aja. Ya, lihat orang bengis aja. Ini sifat-sifat jelek ini. Harus kita takhalli, harus kita buang sifat-sifat jelek, ganti dengan sifat-sifat yang mahmudah, terpuji. Begitu. Karena pentingnya kita duduk di majlis ilmu, ya, merubah kita dari minal kibri, dari sombong aja, ila tawadhu, ada sifat tawadhu, ya. Cinta kepada dunia pindah cinta kepada akhirat. Amalnya selalu riya ujub pindah menjadi ikhlas. Begitu ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, dan baginda Rasul juga bersabda, inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bi kathrati salatin wala siyam. Nah, beliau menggunakan kata-kata abdal, artinya para wali-wali Allah. Sesungguhnya para wali-wali Allah, wali-wali umatku, ya, ada orang-orang yang saleh, ya, la yadkhulunal jannata, mereka tidak masuk surga bi kathrati salatin wala siyam, ya, bukan karena banyaknya salat, banyaknya puasa, bal bisalamatis suduri wa sakhawatin nufus, tetapi mereka masuk surga, ya, gara-gara apa? Salamatus sudur. Ini hatinya nih kagak ada penyakitnya. Jadi bapak-bapak, mohon maaf, pulang dalam dunia tarbiyah, ambil kertas, tulis nama Muhammad misalnya, tulis sifat-sifat jelek yang bapak tahu, tulis semua. Saya suka iri sama tetangga, benci aja, terus beramal ria, ujub, tulis semua penyakit hati. Nah, inilah esensi daripada kajian akhlak, apapun namanya, akhlak, tasawuf, tazkiyatun nufus, menjanibil atifi, sama, ya. Kita berupaya membersihkan hati kita. Pertama, membuang sifat-sifat jelek, namanya takhalli. Lalu kemudian ganti, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Sombong ganti dengan tawadhu. Beramal enggak ikhlas dengan ikhlas. Nah, Imam Ghazali itu pesannya gitu. Ketika sedang sakit, di ujung-ujung umur terakhirnya, ya imam, awsani ya imam. Para muridnya minta gitu. Apa nasihatnya? Al-ikhlas. Anak kita banyak beramal kagak gitu ya. Wa sakhawatin nufus, jiwanya penuh dengan kedermawanan, penuh dengan kebaikan, gitu. Wa rahmati bi kulli muslimin, dan rahmah kepada semua manusia, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Ada orang-orang yang sayangnya, akrabnya hanya satu majelis aja, satu kelompok aja. Ketika dia keluar ke kelompok lain, dia nggak bisa berakhlak dengan akhlak dia di tempat itu. Kata seorang ulama,
dikatakan itu dia gagal dalam tarbiyah. Harusnya dia keluar dari majelis dia jauh lebih baik lagi kepada majelis yang lain. Berarti najah, sukses, berhasil. Ya, karena kita harus menjadi cermin di tempat lain, harus lebih baik lagi. Ada orang sesamanya aja ublok, pas keluar udah. Kenapa? Dia merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, kelompoknya lebih ini. Itu penyakit betul. Ada virus di dalam dirinya, ada virus di dalam majmu'ahnya. Ya. Qultu, aku katakan, kata Al-Habib, wala yufhamu min hada anna al-abdala laysu bimukthirina min as-salati was-siyam. Dan bukannya dipahami dari hal ini, dari hadis ini, bahwa para wali-wali Allah itu ya bukannya kagak banyak sholat, puasa, bukan. Ya, bal kanu mukthirina minhuma. Bahkan para wali-wali Allah, sholatnya jangan ditanya, puasanya luar biasa, begitu. Wa min ghairihima min al-a'mal as-salihah, dan dari amal-amal soleh yang lainnya. Jadi ada kitab, saya menulis kitab judulnya Min Da'bis Shalihin, kebiasaan orang-orang soleh. Saya bagi dua bagian. Yang pertama, orang-orang soleh itu yang namanya sholat duha, tahajud, hajat, tasbih, puasa Senin Kamis, itu sudah menjadi qutu qulubihim, makanan pokoknya. Orang soleh itu kalau kagak melakukan itu ibaratnya kayak orang kelaparan gitu. Ya. Tapi amal-amalan yang membuat mereka terus meningkat di hadapan Allah itu bab pasal yang kedua. Apa? Ini mujahadah nafs. Orang benci sama dia kagak benci. Orang kasar sama dia ganti dengan lembut gitu. Kan kalau kita maunya antum ngeledek anak ledek lagi. Antum ngatain anak katain lagi. Atau ya dibalas jangan sifat-sifat yang jelek. Tapi Nabi kan luar biasa. Ya. Sampai bingung itu orang kafir Quraisy ngadepin Nabi bingung. Ya, Abu Jahal bingung ngadepin Nabi. Berapa kali pengen jahatin Nabi, tapi Nabi baik aja. Dia tanya, ya, awsani rabbi bi sa'usikum bihinna. Kata Allah, aku wasiatkan kepada kalian, pada Nabi. Dan Nabi wasiatkan kepada kita semuanya. Nyambung tali silaturahmi ini kepada orang-orang yang memutuskan. Ada teman kita marah ribut, udah mulai hari ini kita enggak lagi berteman, putus sudah, tus sudah. Tapi kita mencari ridha Allah, datangi. Apalagi sudah ribut sama sesama keluarga, wah ini berat itu. Biasanya kalau ribut sama adik abang sampai mati dibawa itu, sedih kan? Mati bawa dendam, mati bawa benci, bahkan nanti malam awas gua balas. Mati duluan. Gimana? Ya. Yang kedua, an'afu amman zalamani, memaafkan orang-orang yang zalim kepada kita. Pengen zalim. Dia zalim, maafin aja. Ya. Kemudian berbuat baik ya kepada orang-orang yang pelit sama dia. Orang senyum aja mau kita kagak, negor kagak. Ya, kita segor, kita senyum. Itu kan akhlak. Luar biasa. Ya. Ada 9 poin tuh di buku saya. Baik.
Walakinna hadhil awsaf allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ila Allah wa qarrabathum ilaihi li fadliha wa syarafiha akthar min ghairiha min baqiyati amalihim as-salihah li'annaha min a'malil qulub. Ya. Tetapi sifat-sifat ini yang telah digambarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam apa? Qaddamathum, bisa membawa mengedepankan kita kepada Allah. Wa qarrabathum, amal-amal yang sifat-sifat yang mulia ini bisa membuat kita dekat sama Allah. Maka disebut apa? Wirdun min akabiri sholihin. Wiridan ulama-ulama akabir, besar, orang saleh. Enggak lagi bertumpu kepada sholat, puasa. Itu ada makanan. Kenapa? Karena ada orang yang ahli sholat, ahli Quran, ahli puasa, dia kagak bisa ini meredam hatinya, melembutkan hatinya. Rajin ke masjid, ya tetangganya kasar banget. Ada seorang wanita, ya Rasulullah, anna fulana, si fulan ahli sholat, ahli puasa, tapi mulutnya juga sama tetangga ahli. Hal hiya fil jannah ya Rasulullah, apakah dia surga? Enggak, benar. Nah, ibadah itu melahirkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi sifat-sifat yang mulia tadi mendekatkan mereka ya kepada Allah. Kenapa? Li fadliha, karena kemuliaannya, wa syarafiha aksar min ghairiha, lebih baik, lebih mulia daripada amal-amal soleh yang lainnya. Ya, kenapa? Li'annaha min a'malil qulub. Itu merupakan aktivitasnya hati. Sayang itu kan dia ada di hati. Memaafkan itu ada di hati. Ya, begitu. Wa awsafis sarair, dan sifat-sifat sarair, apa? Sir. Ini sir ini luar biasa, lebih dalam daripada hati. Sir ini adalah ilmu batin. Ya, ulama membagi, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Asalnya nikmat-nikmat zahiriyah, ada nikmat-nikmat batiniyah. Nikmat-nikmat zahiriyah ini ya duniawiyah, hissiyah, dirabah, bisa pegang. Tapi dia fana. Yang paling mahal itu nikmat ma'nawiyah, baqiyah, ukhrawiyah, batiniyah ini. Sirrun min asrarillah, hikmatun min hikamillah. Ya, yang Allah titipkan ke dalam hatinya min ibadihi shalihin, hamba-hambanya Allah. Hendak. Dan jadi ini ilmu mahal ya, ilmu hati. Kalau nikmat-nikmat kharijiyah, nikmat duniawi itu ada 3. Ada ni'amun, katanya an khariji, ada nikmat-nikmat yang di luar diri kita. Bumi, langit, matahari, lampu, gitu. Nikmat-nikmat yang ada di luar diri kita. Ada ni'amun fi, ada nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita sendiri. Ada mata, nikmat Allah. Telinga, saat ini kita ngaji, kasih nikmat bisa dengar. Ada orang kagak dengar. Ada batinnya, mata, kuping batinnya Allah tutup. Ya, ada pikirannya agak nyambung. Hanya Allah kasih kita nikmatul aql. Gitu ya. Fafham. Ya, pahamilah. Wa'lam annaha la tuzanu a'malul qulub bi amal jawahri fil khair wasyarr illa wa an tarajjaha a'mal qulub rajhanan bayyinan al amal jawahri. Ketahuilah sesungguhnya amal-amal hati ini tidak bisa ditimbang ya dengan amal-amal anggota tubuh ya, dalam kebaikan, dalam kejelekan, kecuali
amal-amal hati pasti lebih unggul, lebih baik daripada amal-amal jawari. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsira, ya, dan dia malah bertambah, ya. Wa min hadhihi al-haythiyah fadl ahli tasawuf, ini, ya, dari keistimewaan ini para ahli tasawuf. Nah, kemarin saya alhamdulillah selesai, alhamdulillah dapat gelar doktor dengan hasil memuaskan, alhamdulillah. Laut. Judul saya tentang apa? Tentang ini, dakwah tasawuf pada masyarakat Betawi. Ya. Apa mari itu? Al-mu'tannuna bi tazkiyatil qulub. Ya. Orang-orang ahli tasawuf dia perhatian betul dengan kebersihan hatinya. Wal muhtammuna bima yakhussuha min al-awsaf wal a'mal salihah, dan mereka punya perhatian konsen banget, ya, dengan apa yang dikhususkan daripada sifat-sifat dan amal-amal yang saleh. Ghairahum min tara'ifil muslimin min al-ubbad wal ulama alladzina laysa lahum min al-inayah bi amri batin. Ada selain mereka, katanya, kelompok-kelompok yang bagian daripada kita semuanya orang muslim, ahli ibadah, para ulama-ulama, tapi mereka kagak konsen, gak punya perhatian inayah pada hal-hal batin. Ya, zahirnya aja dia. Ya. Mithlu ma li ahli tasawuf, seperti yang tidak ada di dalam ahli tasawuf. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Nah, karunia ini, ya, makanya tuh ilmu batin, ilmu zahir. Nah, ilmu batin ini ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Nggak semuanya orang memahami ini. Latihan mujahadah, muzakarah, ilmu ini mujahadahnya aja nih, ada sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Ini melawan nafsu kita. Kita pengennya ngomong terus makan, ya, ya, malamnya tidur terus, ya. Warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Punya sifat sayang kepada seluruh orang muslim ini perkara yang wajib, wa haqqun lazim, dan sesuatu yang keharusan. Nah, dari mimbar ini ada berhubungan ini, ya, mumpung saya ingat ada sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pejuang-pejuang kita yang berada di mana? Di Palestina. Dan sekarang sedang berjuang. Kita mungkin dari sini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, saya minta di statusnya tulis tuh, Palestina merdeka. Sudah saatnya Palestina merdeka. Sudah saatnya Zionis Israel meninggalkan Palestina. Gitu, bikin statement agar dibaca seluruh dunia, ya, menjadi doa. Para ulama besar di Mesir, Syekh Ali Jum'ah itu, Al-Hin, sekarang waktunya Az-Zionis Yahudi, katanya, meninggalkan Palestina. Apa maksudnya? Kita sebagai umat baginda Rasul harus punya ihtimam, perhatian. Di hati kita ada sedih itu lihat orang berapa banyak dibunuh, itu banyaknya orang-orang yang kagak berdosa. Jangan cuek aja, jangan, ya. Kalau nggak bisa ikut perang ke sana, ya, doa paling ada. Punya rezeki kumpulin, kirim pada panitia-panitia benar-benar. Ya, ada Fatihah, ada hadiahnya waniyatun salihah untuk kemenangan Palestina,
Allah bela, Allah tolong, Allah berikan bantuan seperti Allah turunkan pasukan-pasukan dalam perang Badar. Allah turunkan 1000 malaikat, 3000 malaikat, 5000 malaikat, ya, untuk kemenangan ikhwanina fi Palestin ala hadhihi niyya wa niyyatun salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi, rahmatu bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim. Ya, sifat rahmah, penyayang kepada seluruh orang Islam itu perkara yang wajib, wa haqqun lazimin, dan sebuah keharusan. Wa hiya bil du'afa'i wal masakin wa ahli al balaya wal masaib aula wa aujab. Ya, punya sifat rahmah kepada du'afa, orang-orang yang kagak punya. Lihat tetangga kita ada enggak? Wal masakin, orang miskin. Wa ahlil balaya, orang yang lagi ditimpa musibah. Karena Palestina lagi luar biasa. Ya. Wal masaib, musibah. Aula wa auja. Itu lebih utama lagi. Artinya kita punya perhatian, kasih sayang berdoa masakin ahlil balaya wal masaib. Ya. Wa man lam yajid fi qalbihi 'inda musyahadati du'afa'il muslimin wa ahlil bala'i minhum riqqatan wa rahmatan fa huwa ghalizul qalbi. Dan orang yang kagak ada di hatinya ketika melihat orang-orang yang du'afa dan orang-orang muslim, orang-orang yang lagi kena musibah di antara mereka, di hati mereka agak ada riqqah, lembutan, rahmah, kasih sayang, fahuwa ghalizul qalbi. Maka dia dikatakan hatinya keras, batu. Ya, tetangganya lagi kesusahan, diam aja, cuek aja. Ya. Qad ghalabat alaihi al-qaswatu. Hatinya sudah didominasi dengan kekerasan. Ya. Wa naza'at minhu rahmah, dicabut di dalam hatinya sifat rahmah. Fala tanza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Dan tidaklah rahmat itu Allah dicabut kecuali ya kepada orang yang jahat. Ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah bersabda. Ada kisah sahabat melihat Nabi itu mencium cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lalu dia lihatin, lalu dia datang, ya Rasulullah, saya juga punya cucu banyak di rumah, tapi saya belum pernah cium, nggak pernah dirangkul duduk bareng. Apa kata Rasulullah? Allah telah mencabut rasa kasih sayang di dalam hati. Kan ada di rumah tuh, bapak, suami di rumah bengis banget, jahat banget, kasar banget sama bininya, sama anak-anaknya. Sama orang lain baik, tapi sama bininya kasar. Ya, terbalik. Fa in wajada ma'a dzalik, yakni hadzal qasib, ya. Dan jika didapati ada tuh, ya apa, hati yang keras, hati yang kasar, fi nafsihi, di dalam dirinya, ya, takabburan wa unfatan wastinkafan min mukhalatati ahli tad'ib wal maskanah minal muslimin wa fasahqan lahu wa bu'dan wa maqtan min Allah qad halla bihi mastawjaba min at-tardi min babillah wa yakunu fi jumlatil mutakabbirina al-mutanazi'ina lillah. Ya. Jadi orang yang mendapatkan, jika ada sifat hatinya yang keras dalam dirinya, sombong,
unfah itu keras, istinkafan egois, ya ego aja, ya yang dia bergaul kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, merasa tinggi aja. Lu sana lu bukan ibaratnya kelompok, bukan levelnya, ya. Fasihqan lahu wa bu'dan. Hari itu apa? Dia mendapatkan benci, jauh, maqtan min Allah, dimarahi Allah. Qad halla bihi mastaujaba min at-tardi an babillah. Orang itu tuh pasti itu jauh daripada babillah, ya, pintunya Allah. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin, dan orang itu termasuk kelompok orang-orang yang sombong. Sombong akhlaknya malaikat apa iblis? Iblis. Jamaah, innan nafsa la ammaratun bisu. Ulama membagi 3. Ada nafsu iblisiyah, nafsu subu'iyah, nafsu basyariyah. Nafsu iblisiyah, di dalam diri kita ada muatan-muatan akhlak iblis. Sombong, congkak, belagu, ego, merasa lebih dari iblis itu. Ya, jika kita merasa begitu berarti kita lagi pakai baju iblis. Ada lagi yang kedua, binatang buas. Ya, ini kasar, kata-katanya kasar, perilakunya kasar, ya, pengen mukul, nampar, nendang, bunuh. Sekarang udah lagi biasa sekarang di Indonesia, udah motong-motong orang, kasus sedikit doang dipotong-potong. Apa namanya tuh? Ventilasi apa? Mutilasi ya. Ya, masya Allah ya, hatinya tuh kagak tega ya, motong-motong itu. Motong kambing biasa, kambing, kebo, ayam. Ini manusia dipotong-potong, masya Allah. Nah, orang-orang yang tadi hatinya keras, ya, ego katanya, dan dia akan mendapatkan maqta min Allah, marahnya Allah, dan dia minat tardi an babillah, diusir dari pintunya Allah, dia jauh dari Allah. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin al-mutanazi'in, dan dia masuk kepada kelompok orang-orang yang sombong, orang-orang yang menentang Allah, melawan Allah Ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada apa? Ada kesombongan sebesar biji sawi. Kecil aja kagak boleh, apalagi banyak. Yang maaf sekalian, dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Ghazali, ada 4 penyakit hati ini yang menimpa semua orang, sampai orang alim kena juga. Apa? Tulul amal, panjang angan-angan, tulul amal. Kedua, al-ajalah, selalu apa-apa pengen terburu-buru. Ya, kata Nabi apa? Idza arada an taf'ala amran fatadabbar awaqibahu. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, pikirin dulu akibatnya. Ya, renungin biar bijak. Jangan ceroboh. Ada orang yang ceroboh, ada orang yang selalu dalam bimbingan Allah. Antum yang mana nih? Ceroboh apa? Mutahawwirun atau mutawakkilun? 2. Ketiga, ini hasad, iri, hatinya dengki aja sama saudaranya, tetangganya. Wa in zalalta fiha, kata Imam Ghazali, jika kita jatuh dalam 3 sifat ini, sifat penyakit hati, waqa'ta fil ma'siyah, kita dianggap jatuh dalam maksiat. Yang satu lagi, yang keempat, al-kibr nih, sombong.
Wa in zalalta fiha waqa'ta fil kufri. Beda, lebih tinggi lagi. Jika Anda jatuh dalam kesombongan, Anda masuk ke dalam kekufuran. Firaun sombong apa tawadu? Sombong. Jadi kufur dia. Hati-hati itu. Nanti kita bisa jadi Firaun juga nanti. Ya. Wa minar riqqah, dan di antara lagi bentuk hati yang lembut, ya. Apa? Khusyu'ul qalbi wa kathratil bukai min khasyatillah. Nih. Hatinya khusyuk. Jadi salat subuh enak tuh. Tadi Pak Imam kiran saya tadi mau wasjud wa qatarib ilm sujud sahwi. Biasanya kalau di Mekah Madinah itu setiap hari Jumat itu menjadi kebiasaan masjid imam di sana membaca ayat-ayat tilawah. Ya, wasjud wa Allahu akbar, langsung sujud. Ya. Baca 2 sujud, langsung bangun lagi, lanjutin ayat-ayat, baru ruku, sujud, itu baru 1 rakaat itu kan ya. Baru yang kedua itu. Ya. Ayo. Khusyuk, ini penting nih. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Hidayah, kalau kita sholat nggak khusyuk-khusyuk, ini harus caci dirinya. Ya nafsasu, ya Allah, kenapa jiwa saya ini jelek banget ya Allah. Kalau nonton TV bisa konsen. Dengerin sekarang berita politik, susah banget. Tapi berhadapan sama Allah, hatinya lari terus. Padahal sudah bilang Allah Maha Esa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani apa? Wailaka 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 wa antal munafiq. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda. Anda tuh munafik. Anta taqulu Allahu akbar fi famik. Kita ngomong Allah Maha besar, tapi di mulutnya aja. Fa fi qalbika syai'un akharun akbar minhu. Tapi di hatinya ada lagi yang besar dari Allah. Bapak-bapak suka gitu enggak? Lagi sholat berkecamuk motor. Gak ingat Allah enggak? Raganya doang di ada rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ya illa sujud wa ruku'. Berapa banyak orang yang berada di mihrabnya berhadapan dengan Allah kagak dapat apa-apa. Cuman rukuk doang, sujud doang. Kenapa? Hatinya kemana-mana. Dan dalam hadis disebutkan idza qama ahadukum fis shalah, jika seseorang di antara kalian salat. Ya, salat. Hatinya terbang ke rumahnya. Bikin rumahnya aja. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ila man taltafitu. Anda sedang menoleh kemana? Adakah zat yang lebih bagus daripada aku? Kata Allah. Kita sholat tuh sadar, khusyuk lagi. Mikirin kantornya. Tadi baru rumah, mikirin kantornya. Allah tegur lagi tuh. Ya ibadi, hal ila man taltafitu. Hatimu sedang mikirin apa? Kata Allah gitu. Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku? Sampai 2 kali tuh. Pas yang ketiga kali apa? Sarafallahu an wajhihi. Allah tinggalin kita. Artinya kita sholatnya kagak iqbal Allah. Dan Allah enggak yakbal menerima kita. Bapak datang ke rumah saya terima, silakan. Enak enggak? Enak. Tapi Bapak datang, saya cuekin. Ya, ini kata Imam Ghazali Pak, caci dirinya. Ya nafsasu, ya Allah, kenapa saya begini ya Allah? Nah, itu latihan muraqabah. Jadi tasawuf itu esensinya adalah amal qalbiyah. Ada muraqabah, ya babnya bab ihsan, selalu merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah, bersama Allah. Latihan nanti. Orang menyebut Allah, ya zikir lafzul jalalah
lit ta'alluq. Biar paham. Ini ada asmaul husna ya. Nah, ini lit takhalluq. Lihat. Kalau kita berzikir ismun min asma'illah, nama-nama Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar kita berakhlak latif. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahman, ya Karim, ya Karim, tapi pelit. Nah, ya, kita mengamalkan zikir asma min asmillah itu lit takhalluq, agar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tapi zikir lafzul jalalah lit ta'alluq, agar hati kita selalu kepada Allah. Ingat Bapak ngapain aja tujuannya ke atas, lillah. Bukan karena tetangga, bukan karena ini, bukan. Gitu ya. Ada dulu. Habis. Oke. Ya, ini. Tadi kan pas dikit dulu didik. Jadi terakhir wa minar riqqah, dan diantara hati yang lembut adalah khusyul qalbi. Hatinya khusyuk, wa kathratil buka, sering nangis. Malam Pak nangis. Ya. Air matanya keluar di tengah malam, bukan karena kagak punya baju buat anak sekolah, buat anakku, bukan, tapi karena takut sama Allah. Fafadat ainahu, ya, itu hatinya khusyuk, banyak nangis min khasyatillah, karena takut sama Allah. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Yang bisa saya jawab, agak bisa PR dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan dalam kondisi normal kita saat ini, kan ada beberapa calon presiden dan wakil presiden. Ini kan kita perhatikan ini seperti kuat-kuatan. Sebenarnya di mana letak kekuatan presiden? Karena kalau di apa dipastikan akan menang atau bagaimana? Untuk satu kontestan itu apa pasti menang kalau dia misalkan dia kekuatan sangat besar, ya kan, dan segala macam besar, atau katakan kemampuan politik yang sangat besar, apa dipastikan dia menang? Untuk satu kejadian, apa kan? Untuk satu peristiwa kita akan misalkan menginginkan sesuatu, kita pasti menang. Apa demikian? Kita berpikir kita nggak bawa kita selalu waktu. Karena bagaimana ada untuk satu kejadian itu akan memberikan sendiri. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik. Jadi jamaah berpolitik yang bagus itu kita tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Ya, ini yang politiknya bagus nih, ya, jangan menjelek-jelekan kelompok lain. Dalam dunia tasawuf, orang yang jelekin orang lain berarti hatinya jelek dan dia kagak percaya sama dirinya sendiri. Ya, kemudian dalam bab ikhtiar, terus aja kita berbuat tadi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kampanye itu kagak boleh juga merasa wah kita pasti menang, kagak boleh juga tuh. Karena orang Islam itu diajarin bainar roja wal khauf, selalu apa aja ya pasti nih saya ini sukses, enggak. Kita bainar roja, antara harapan sama takut. Allah kagak. Dua aja nih. Ya, tetapi ada upaya terus. Nah, tentang menang mah di atas mah. Apa yang punya otoritasnya. Ya. 3 kelompok ini mana yang ini?
Ya kalau saya ditanya pribadi sih, saya pengennya ya ada perubahan. Saya pribadi pengen perubahan. Dan insya Allah besok tanggal 30 saya berangkat umrah tuh sama Pak Anies. Rombongan 350 jamaah. Nanti tanggal 29 ada Amin berselawat di Taman Mini gitu. Kalau saya ditanya pribadi ya saya pengen ada perubahan gitu. Kalau jamaah terserah ya. Yang penting kita minta sama Allah, minta dikasih pemimpin yang baik menurut Allah, menghantar Indonesia lebih baik lagi ya, masyarakatnya adil, mendapatkan keadilan, sejahtera, dan yang paling penting kita jaga nih persatuan NKRI ini, jangan sampai pecah belah. Kemarin salah satu saran saya dalam disertasi saya minta kepada pemerintah kebijakan itu agar tidak terjadi perpecahan di umat, merasa paling benar, merasa paling hebat. Akhirnya dia sebetulnya sedang mempecah belah umat karena mereka merasa paling bagus dari yang lain. Padahal pasti aja setiap orang ada maziyahnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan kita dianjurkan ketika melihat kekurangan orang bukan dicaci, bukan. Contoh nih, ada 10 ulama punya 10 kekurangan. Ini kurang sabar, ini kurang ikhlas, ini kurang tawakal. Nah, kekurangan itu kita isi itu. Berarti kita punya 10 ilmunya ulama. Bukan hanya dicaci, bukan. Tapi kita kita isi kekurangannya jadi sempurna dalam diri kita. Jadi kemenangan di Allah. Seperti Bapak, anta turidu ana urid, kita pengen ini Allah kasih ke sini tuh. Nah, saya lihat semuanya ini calon-calonnya bagus-bagus semuanya. Ya, orang-orang yang berilmu semuanya. Nah, tinggal masing-masing deh tuh penyokongnya bekerja dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya nanti kita tunggu waktunya dah. Gitu ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Tadi di sini disebutkan bahwa al-abdal, artinya orang-orang saleh, mereka yahtamuna wa ya'nuna, sangat perhatian banget. Ya, dan di kitab Ihya disebutkan juga itu. Orang zaman sekarang tuh hanya kepada tampilan luar. Ada dua sahabat lewat, kurus, pakaiannya biasa aja. Depan sahabat, kata Nabi, ya ashabi, ma ra'yukum bihadzal rajul? Apa pendapat Anda dengan orang ini? Ya Rasul, tampangnya aja begitu katanya. Lewat berdasi, pakai jas rapi. Ya ashabi, ma ra'yukum bihadzal? Wah, ini baru nih. Ya. Padahal sekarang kita lihat penjahat-penjahat besar berdasi pada berjas sekarang. Kalau penjahat yang biasa kan hanya ambil uang 100-200 ribu. Nah ini miliaran dikorupsi. Paham Pak? Ya, penampilannya keren nggak? Nah, kita tertipu. Makanya jangan lihat jasamnya, luarnya, tapi hatinya. Nah, ulama-ulama tasawuf memang memberikan perhatian yang konsen kepada hati. Ya, ada 3 ini inti daripada kajiannya. Pertama, takhalli. Apa takhalli? Mengosongkan sifat-sifat jelek yang ada dalam dirinya. Tadi saya bilang ambil kertas, pulang tulis. Saya suka ini, susah memaafkan orang, terus sombong,
iri aja lihat tetangga beli sesuatu. Tulis tuh semuanya. Nah, upaya ini minta sama Allah tapi nggak bisa nih hilang iri. Nangis bapak setiap malam. Tadi bapak pengen beli mobil, beli rumah, pengen ini. Ya Allah, kenapa hati saya jelek, nangis. Bersihin, namanya tazkiyah tuh. Ya, Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka. Itu doa tuh. Terus minta biar dibersihin. Kemudian udah bersih, ganti yang kedua, tahalli namanya. Apa tahalli? Ay yujammilu, menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tadinya sombong, ganti dengan tawadu. Kagak ikhlas, jadi ikhlas. Niatnya jelek, jadi baik. Cinta dunia, cinta terus begitu. Namanya tahalli. Nah, baru ya, kalau sudah tahalli dia sih tajalliyat. Artinya dia berakhlak dengan tajalliyatnya sifat-sifat Allah muncul dalam diri. Ya, kita kan apa? Katanya, kata baginda Rasul, Allah senang kepada seorang hamba yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, ini memaafkan itu. Dari memaafkan, rahim, sayang, karim, sakhawa, memberi. Ya, nah ini upaya kita. Mulai hari ini jadi PR kita bersama nih. Ya, ya maka kan sering ngaji-ngaji mana-mana. Apalagi maulid Nabi sering. Apa sih intinya? Biar kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Minta ilmunya Nabi, asrarnya Nabi, ahwalnya Nabi, tarbiyahnya Nabi, bisa melaksanakan sunnah Nabi, kaulan wa fi'lan, bisa ngikutin Nabi. Ngikutin ini bukan hanya zahir, tapi zahiran wa batinan. Dan minta karunia bisa ru'yatan Nabi, mimpi Nabi. Terakhir minta syafaatnya Nabi. Ini yang ke-10 yang mahal. Minta sama Allah biar jiwa kita nih seindah jiwanya Nabi. Kayak pemurah, penyayang, ya, yang luar biasa. Ya, banyak orang-orang gedek sama Nabi tapi Nabi sayang, lembut. Bisa nggak gitu? Ya, dikatain, didoain. Bayangin. Antum dikatain malah kan nafsu kita maunya apa? Balas lagi. Tapi Nabi nggak gitu ngajarnya. Ini namanya sifat yang riqah atau yang lembut dan nanti yartaqi. Nah, orang-orang soleh diangkat derajatnya karena begitu, bukan bikathrati salatihim wa siyamihim wa umratihim, bukan. Tapi apa? Ada apa tadi di hatinya ada. Ya, sakhawah. Ya, begitu pengalia. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Kalau kita memilih ke dalam diri kita akan melihat banyak kekurangan dalam sisi hati, ya, memperbaiki hati. Mungkin kita juga berdoa, tapi sepertinya ada beberapa amalan yang bisa membantu kita dalam membersihkan hati. Barangkali Pak Ustaz punya satu amalan tertentu yang fokus, umpamanya ingin hatinya khusyuk. Kita sudah mempelajari makna dari kalimat-kalimat sholat, tapi kadang-kadang hati ini atau pikiran ini masih tetap melayang kemana-mana. Mungkin ada beberapa ulama yang punya semacam wirid atau amalan yang bisa membantu kehadiran hati kita bisa sholat atau bisa akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang jarang zikir maka sulit sholatnya khusyuk. Jadi dia harus melatih juga namanya apa? As-shalah qabla shalah. Dia harus punya waktu bersama Allah. Ambil waktu khusus, dia berwudu, dia sholat taubat, sholat hajat, dia berzikir. Ya, zikir yang sederhana aja dulu dah. Merupakan warisan Nabi. Banyak-banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang banyak la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Sudah jelas. Qad atana fil akhbar anin nabiyil mukhtar anna afdal adzkar la ilaha illallah. Yang menyebut nama Allah turun rahmat, menyebut nama Nabi jadi obat, jadi syifa, apaan banyak. Ya, biha yahsul iman, biha yahsul aman. Dengan baca la ilaha illallah rasa hati aman, tentram, nyaman gitu. Pertama, biasakan berzikir. Nabi berzikir enggak? Berzikir. Kul ahyani setiap saat. Nabi zikir mutlak, zikir muqayyad. Nabi itu. Nah, kita istighfar 3 kali doang cukup. Inni astaghfiru fil yaumi wal lailah apa? 70 marrah. Wa fi riwayah 100 marrah. Nabi aja beristighfar dalam satu hari satu malam 70 kali. Bahkan lebih sampai 100. Bukan hanya istighfar, wa atubu ilaih. Loh, dan juga bertaubat. Ya, itu banyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua zikir Nabi Yunus, ngaku zalim. Itu ada tanzih Abu Yazid Maliki dalam kitab Fathul Ghaib. Itu mengkaji ayat ya zikir Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai beberapa lembar. Amalin itu Pak, bagus. Ya. Ada muatan tanzih, pensucian kepada Allah. La ilaha illa anta. Ini kekuatan tauhid. Ya. Subhanaka tanzih, pemuji Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan, i'tiraf. Allah paling senang hambanya ngaku salah. Karena kebanyakan orangnya gak ngaku salah. Yang paling bahaya apa? Batrul haq, udah jelas-jelas salah, malah dia membela diri, berargumen. Padahal udah jelas-jelas. Ini orang paling bahaya nih. Namanya batrul haq namanya. Ya. Nah, ini zikirannya hikmahnya luar biasa. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Bapak-bapak ngambil ini apa? Allah kabulkan doa-doanya, Allah selamatkan minal gham, dari kesulitan. Bayangin Nabi Yunus sudah berada di perutnya ikan hiu. Bagaimana itu keluarnya itu? Kata Allah, baca ini. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Gham itu kesulitan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, hal hadza khasun li Yunusa?" Apakah zikiran ini, ayat ini hanya khusus untuk Nabi Yunus saja? Karena Nabi karena ayatnya masih nyambung. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga Allah selamatkan orang-orang mukmin yang suka ngamal itu. Kemudian baca selawat yang banyak. Ya, man aktsara salata alayya nawwarallahu qalbahu. Allah kasih sinar hatinya tuh. Nah, ini kita perlu bimbingan Allah biar khusyuk. Ya. Kemudian orang-orang soleh selalu dalam sujudnya minta sama Allah. Allahumma dullani ala man yadulluni alaih wa wasilni ila man yusiluni ilaih. Ya Allah, bimbing saya, tunjukkan kepada saya orang-orang yang bisa menunjukkan saya kepadamu, dan sampaikanlah saya Allah kepada orang-orang yang bisa menyampaikan saya kepadamu. Di setiap sujud doa begitu, minta. Seluruh orang-orang soleh saya baca riwayatnya, ulama-ulama besar selalu begitu dia, minta Allah. Sama doa yang tadi, Allahumma anta khairu man zakkaha. Gitu. Ya, agar hatinya bersih, minta. Nah, upaya latihan itu zikir sebelum sholat. Makanya siapkan hatinya sebelum waktunya, sudah pada wudu, sudah ada qobliyah, sudah muqaddimah dulu. Ya, tadi itu
latihan hatinya jelek, jiwa caci, ya Allah, kenapa hati saya jelek aja? Terus minta malah doa. Doanya betul-betul merengek, salat hajat, salat taubat, hajat, minta sama Allah ya agar dirubah hati. Ya, agar dirubah hatinya, agar khusyuk. Kemudian dia memahami tadi ayat-ayat yang kita baca, mana-mana baca. Dalam kitab Haqiqat Tasawuf disebutkan orang berzikir itu pertama nutuknya sebenar sebutannya. Kedua memahami. Lalu zikirnya bukan hanya zikir lisan, naik zikir lisan wal qalb. Kan ada orang berzikir tapi hatinya kemana-mana dia. Ya tasbih diputar-putar tapi hatinya kemana? Mana? Dan belum zikir lisan ma'al qalbi. Yang paling bagus lagi zikir lisan wal qalbi marruh. Ruhnya jadi ikut berzikir. Inilah yang menghantar kita, merubah kita. Ini apa? Istiqomah dulu. Idza ahabballahu 'abdan ulihimahu dzikrahu. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka dikasih dia apa? Ilham, ingat sama Allah, berzikir. Zikirnya apa? Alad dawam, istiqomah. Jangan lagi ini, ingat besok lupa. Istiqomah mulai. Paling kagak dalam satu hari sedikit dulu istighfar 100 kali. Ya, selawat 100 kali. Zikir la ilaha illallah 100 kali. Ini dulu dah. Al-Mali dulu. Kalau mau nanti saya ada lembaran zikir pagi sore, di kesempatan lain saya kopiin baru kita ijazahkan diamalin. Ya. Jadi kita berzikir mendapatkan katakanlah wirid, aurat, ada silsilahnya sampai ke orang-orang saleh dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya selalu bilang tubna ilallah, ya Allah kami taubat kepadamu. Wa raja'na ilallah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal ya Allah atas dosa kesalahan yang pernah kami lakukan. Nih, yang keempat, wa azamna, kami berazam ya Allah alla na'uda ilal ma'asi abadan. Agar kagak kembali lagi ke maksiat selama-lamanya. Birahmat ya, tetap selalu dengan rahmat Allah. Al-Fatihah begitu. Ya. Nanti kita tutup dengan zikir Allah dikit, sikap taubat, Al-Fatihah ya. Ada lagi? Cukup ya. Jamaah kita baca raditu billahi rabba 3 kali. Ya. Apa itu hikmahnya? Hadisnya jelas. Haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Allah ridho sama dia. Kalau Allah ridho, insyaallah Allah kasih semuanya. Ya, bareng-bareng raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ikutin Allah. Kalau belum bisa khusyuk, hadirkan tulisan Allah dulu di kepalanya. Ya. Allah. Allah. Allahu syahidi. Rasakan Allah selalu melihat saya. Allahu naziri. Rasakan Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i. Rasakan Allah selalu bersama saya. Allahu syahidi. Allahu naziri.
Allahumma sigat tobat tubna ilallah. Ya Allah, pagi hari ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ilallah. Ya Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah, jadi hamba-hambamu yang saleh, yang baik ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, saya menyesal ya Allah selama ini melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk ya Allah. Wa azamna alla na'uda minal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Saya berazam ya Allah, oleh hari ini ya Allah, saya tidak akan lagi melakukan hal-hal jelek, hal-hal hina yang membuat Engkau marah dan murka ya Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa li rabbina hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa idna min wibali makrik farhamna fa innaka anta khairur rahimin. وافتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين وارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والرعاية والحماية من الفيروسات والقرنات والآهات والمصيبات والأمراض بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية. اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاءة الرسول وسورة روحانية مجملة بالسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشير والنذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشرح بالصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا واقضي بها ديوننا واستر بها عيوبنا
waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahhi biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la zaliman aw mazluman illa nasartah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan jasadan wa qalban illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mayyitan illa rahimtah nasa alisya wa la mayyitan illa rahimtah wa la tajiran illa baraktah wa la mujahidan fi sabilillah illa nasarta wa baraktah wa la mujahidan fi Palestin illa najahta wa nasarta wa barakta wa la talabil ilmi illa wafaqta wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barang-barang baca ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allah turunkan rahmat di hati kita. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tukulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi ngantuk ya. Sehat-sehat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala